Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 12-4, menyampaikan presentasi mengenai PowerPoint interaktif informatika tentang perangkat komputer. Presentasi ini kami lakukan secara daring, semoga tetap bisa dipahami dengan baik. Sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wahyuni Ningsih, nomor absen 35, dan rekan saya Ahmad Farid Firmansyah, nomor absen 1. Saya Aisyah Mufariha, nomor absen 7. Saya Insyil Danuba Edwin, absen 16. Saya Marino Marta, nomor absen 24. Saya Najwa Rahma Alia, absen 30. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenai sistem komputer. Materi yang pertama mengenai sistem komputer dan juga definisi hardware yang akan dijelaskan oleh Farid. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Definisi hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Selanjutnya mengenai perkembangan hardware yang akan saya jelaskan. Perkembangan hardware 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan menyimpan data. Yang kedua, pada generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1964. Pada generasi ini, komputer jauh lebih kecil karena menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum yang ukurannya lebih besar. Pada generasi ketiga, pada tahun 1964 hingga awal 80-an. Pada generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi keempat yaitu pada awal 80-an. Generasi ini melakukan pengembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Pada generasi kelima, yaitu generasi yang paling memungkinkan komputer masa depan untuk lebih dapat berinteraksi dengan manusia. Selanjutnya, mengenai tujuan dan juga fungsi. Tujuan dan juga fungsi yang pertama yaitu input data yang akan dijelaskan oleh Ais. Definisi input data adalah proses memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer untuk pemrosesan lebih lanjut. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Beberapa contoh perangkat input meliputi keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan kamera. Contoh teknologi input komputer yang pertama yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat keras input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, serta menjalankan berbagai perintah pada komputer melalui tombol-tombol yang tersedia. Dengan keyboard, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan komputer, misalnya mengetik dokumen, memberi instruksi, maupun mengendalikan program dan sistem operasi. Yang kedua, ada scanner. Scanner adalah perangkat input yang berfungsi memasukkan data ke komputer dengan cara memindai dokumen atau gambar dari kertas menjadi data digital. Melalui scanner, informasi yang awalnya berbentuk hard copy dapat diubah menjadi soft copy sehingga lebih mudah untuk disimpan, diolah, dan juga dibagikan. Yang ketiga ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat keras input yang berfungsi mengubah suara analog menjadi data digital
sehingga dapat diproses oleh komputer. Alat ini biasa digunakan untuk merekam suara, berkomunikasi melalui panggilan atau video call, serta mendukung aplikasi seperti konferensi dan pengenalan suara. Mikrofon sangat penting karena memungkinkan komputer menerima input berbasis suara, bukan hanya teks atau perintah melalui tombol. Yang keempat adalah joystick. Joystick adalah perangkat keras input yang berbentuk seperti tuas atau stick konsol dengan beberapa tombol pengendali. Alat ini biasanya digunakan untuk memainkan game di komputer, mengendalikan gerakan karakter, kendaraan, atau objek dalam permainan sehingga lebih interaktif dan mudah dikontrol. Dan yang terakhir ada mouse. Mouse adalah perangkat keras input berukuran kecil yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar komputer. Umumnya memiliki dua tombol dan sensor berupa bola atau laser. Mouse berfungsi untuk memilih, membuka program, melakukan klik, serta scroll sehingga memudahkan pengguna dalam memberikan perintah kepada komputer. Tujuan dan fungsi selanjutnya yaitu memproses data yang akan dijelaskan oleh Najwa. Dari proses data adalah tahap di mana data yang dimasukkan diolah untuk menghasilkan output yang diinginkan. Elemen utama dalam tahap ini adalah CPU, Central Processing Unit, adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan mengolah data. CPU terdiri dari dua bagian utama, unit control, unit aritmatika, dan logika. Dan memori, RAM, Random Access Memory, adalah memori sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data yang sedang diproses. RAM memungkinkan akses data yang cepat, tetapi data akan hilang ketika komputer dimatikan. Teknologi dari proses data adalah yang pertama, audio processor. Audio processor adalah perangkat keras pemroses yang berfungsi mengolah sinyal audio agar menghasilkan kualitas suara yang lebih baik sesuai kebutuhan. Alat ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari sistem permainan game, pemutar media, hingga produksi musik dan rekaman profesional. Yang kedua, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama pada komputer yang berfungsi sebagai pusat proses dan penghubung antar komponen seperti CPU, RAM, kartu grafis, media penyimpanan, serta perangkat eksternal. Sebagai perangkat keras proses, motherboard memastikan semua komponen dapat saling berkomunikasi dan bekerja secara terintegrasi. Yang ketiga, CPU, Central Processing Unit. CPU, Central Processing Unit, adalah perangkat keras proses yang berfungsi sebagai otak komputer untuk menjalankan instruksi dan mengolah data. Di dalamnya terdapat jalur komunikasi interconnection yang menghubungkan komponen utama seperti unit control, ALU, Arithmetic Logic Unit, dan register sehingga dapat bekerja sama dalam mengeksekusi perintah yang diberikan pengguna maupun program. Dan yang terakhir, Floating Point Unit, VPU. Floating Point Unit VPU adalah komponen dalam CPU yang berfungsi sebagai perangkat keras proses untuk menangani perhitungan matematika basis bilangan pecahan. Floating Point VPU mempercepat operasi kompleks seperti perkalian, pembagian, dan perhitungan ilmiah yang membutuhkan ketelitian tinggi, sehingga kinerja komputer dalam pemroses data numerik menjadi efisien. Tujuan dan fungsi selanjutnya yaitu output data yang akan dijelaskan oleh Insia. Output data, ada definisi dari output data. Output adalah hasil dari pemrosesan data yang ditampilkan atau dikirimkan ke perangkat output. Data yang telah diolah dapat dilihat, didengar, atau dicetak oleh pengguna. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data. Berikut contoh perangkat output. Ada monitor, printer, speaker, dan proyektor. Adapun teknologi dari output data, seperti monitor, proyektor, speaker, dan lain-lain. Yang pertama adalah monitor.
Monitor adalah perangkat keras output yang berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data maupun instruksi dari komputer kepada pengguna. Monitor sering digunakan disebut sebagai soft copy device karena hanya menampilkan output di layar dan tidak tercetak di kertas. Dengan monitor, pengguna dapat melihat teks, gambar, maupun video secara langsung sebagai hasil kerja komputer. Selanjutnya ada proyektor. Proyektor merupakan perangkat keras output yang berfungsi menampilkan data, instruksi, maupun informasi berupa teks, grafik, dan gambar, atau video pada layar atau bidang datar. Fungsi proyektor serupa dengan monitor, namun bedanya proyektor memproyeksikan tampilan ke permukaan yang lebih besar, sehingga dapat dilihat oleh banyak orang sekaligus. Kemudian ada speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan atau meneruskan suara dari komputer sehingga dapat didengar oleh pengguna. Saat ini terdapat berbagai jenis speaker, mulai dari speaker berkabel yang dihubungkan langsung ke komputer hingga speaker nirkabel atau Bluetooth yang lebih praktis digunakan. Yang keempat ada GPS. GPS atau Global Position System adalah perangkat pendukung teknologi yang dapat berfungsi sebagai perangkat output komputer. GPS memberikan informasi lokasi secara akurat di berbagai belahan dunia dan memungkinkan pengguna mengetahui posisi mereka melalui perangkat komputer maupun perangkat lain yang terhubung. Yang terakhir ada printer. Printer adalah perangkat keras output yang berfungsi mencetak data atau informasi dari komputer ke dalam bentuk fisik di atas kertas. Saat ini banyak printer modern dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pemindai atau scanner dan konektivitas Wi-Fi, sehingga memungkinkan pengguna mencetak dokumen tanpa harus menggunakan kabel data. Penyimpanan adalah elemen yang bertanggung jawab untuk menyimpan data baik secara sementara maupun permanen. Penyimpanan ini bisa berupa penyimpanan utama seperti RAM, ROM, dan penyimpanan sekunder. Contohnya hard disk drive, solid state drive, optical drive, dan flash drive. Selanjutnya, teknologi penyimpanan data. 1. Hard disk drive. Hard disk drive atau biasa disebut HDD adalah perangkat penyimpanan data yang paling umum di masa kini. HDD merupakan tipe penyimpanan non-volatil, artinya HDD dapat menyimpan data sekalipun tidak terhubung dengan sumber listrik, keadaan mati. Saat ini HDD sering digunakan sebagai penyimpanan komputer dan juga laptop. 2. Flash drive. Flash drive berbeda dengan penyimpanan lainnya, didesain untuk menjadi perangkat penyimpanan portabel dan dapat dibawa ke berbagai tempat. Flash drive tersusun atas flash memory dan juga universal serial bus USB yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan flash drive bisa dicolok dengan mudah tanpa memerlukan kabel. 3. Secure Digital Memory Card. SD card merupakan jenis penyimpanan data yang lazim digunakan pada kamera, smartphone, dan perangkat-perangkat portabel lainnya. Hal ini disebabkan ukuran SD card yang sangat kecil dan tipis sehingga sangat mudah untuk dibawa ke berbagai tempat. Dan yang terakhir, SATA SSD. SATA Solid State Drive atau SATA SSD, perangkat ini mulai populer di berbagai belahan dunia karena prosesnya yang jauh lebih cepat dibandingkan HDD.
Meski begitu, untuk ukuran data yang sama dengan HDD, SSD biasanya memiliki harga yang lebih mahal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai sistem komputer, mulai dari hardware, input, proses, output, dan penyimpanan data. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.